Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadliatun Naimah dari kelompok 2 angkatan 16 berasal instansi RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Di sini saya sedang bersama Bu Nurul sebagai role model saya. Ibu, monggo memperkenalkan diri. Baik, saya Nurul Fauzia, selaku Kepala Ruang di Rawat Inap Cendana Jati. Ini ya Bu, sebagai kepala ruang perawat, gimana Ibu menjaga agar pelayanan diberikan tetap maksimal? Seperti yang kita lakukan setiap harinya, setiap pagi di shift pagi setelah operan kita melakukan meeting morning untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-teman, misal ada kendala dalam pelayanan. Kemudian setiap bulannya kita lakukan rapat bulanan di rawat inap untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah kita lakukan, dan misalkan ada informasi baru terkait pelayanan nanti kita sampaikan di rapat bulanan tersebut. Kemudian setiap bulan kita juga monitoring mutu pelayanan yang dipantau oleh tim PMKP. Oh begitu Ibu. Terus selanjutnya itu bagaimana cara Ibu menunjukkan tanggung jawab dalam pekerjaan, apalagi dalam posisi Ibu memimpin sebuah tim? Yang saya lakukan biasanya yaitu mendengarkan keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang terjadi, mendengarkan kendala-kendala juga keluhan dari teman-teman perawat pelaksana, dari teman-teman penanggung jawab shift, yang kemudian nanti kita akan bahas bersama untuk menemukan solusi. Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala ruang di Ruang Cendana Jati, Bu? Saya menjadi kepala ruang di sini baru beberapa bulan ya, belum lama. Sekitar mungkin setengah tahun ya benar. Karena ini rumah sakit Bukit Menoreh itu kan baru saja berdiri nih, dari akhir tahun 2023 itu ada kepala ruang dengan nama Ibu Himatul Khairiyah, kemudian dilanjut dengan Ibu Surini, kemudian yang terakhir saya. Oh begitu. Ya Bu, untuk selanjutnya itu Ibu sendiri biasanya gimana caranya supaya tetap update ilmu dan keterampilan sebagai tenaga kesehatan? Untuk mengupdate ilmu serta meningkatkan keterampilan di dalam pelayanan, kami biasanya mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar, baik itu daring maupun luring. Selanjutnya, Ibu sebagai pemimpin ruangan, Ibu, bagaimana cara menjaga agar hubungan antar teman-teman perawat itu tetap harmonis dan saling membahagiakan, itu gimana? Untuk menjaga hubungan teman-teman di pelayanan rawat inap agar tetap harmonis, biasanya kita melakukan acara makan-makan bersama. Ketika dilakukan rapat bulanan rawat inap itu nanti kita juga sekalian sharing-sharing apa yang menjadi keluhan teman-teman, nanti kita cari solusinya bersama dengan teman-teman juga. Selanjutnya tuh Bu, itu kan berakhlak ada yang loyal. Nah, menurut Ibu, loyalitas itu dalam dunia kerja pelayanan perawat itu seperti apa? Untuk loyal di dalam dunia kerja di bidang kesehatan ya, itu biasanya kita harus bekerja dengan berdedikasi tinggi secara optimal. Seperti kalau diminta lembur oleh atasan, kita bersedia untuk lembur. Kemudian kita tidak boleh menerima gratifikasi ataupun mengambil keuntungan dari pelayanan terhadap pasien untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari gaji yang kita dapatkan. Perubahan di rumah sakit itu emang kadang cepat ya Bu, baik dari sistem, SOP atau teknologi. Dari Ibu sendiri bagaimana cara menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan
kemudian misal ada yang belum paham, kita harus bertanya kepada yang lebih ahli. Menurut Ibu, kerja sama tim itu sepenting apa sih di ruangan? Kerjasama tim di pelayanan rawat inap sungguh sangat penting karena kita melakukan pelayanan terhadap pasien untuk kesehatan pasien juga untuk kesembuhan pasien yang tentunya bukan hanya dilakukan oleh perawat saja tapi oleh beberapa tenaga kesehatan seperti dokter dan petugas lab serta petugas yang lainnya untuk menunjang pemeriksaan yang dibutuhkan dalam pemberian tata laksana terhadap pasien tersebut. Iya, sangat bagus Ibu tentang yang berakhlak dari Ibu Karusaya. Dari 7 nilai berakhlak itu, mana yang paling Ibu banget? Kalau saya paling suka yang harmonis. Harmonis. Kenapa Ibu? Karena harmonis itu bikin suasana jadi nyaman buat bekerja, Ibu. Karena kita bisa saling peduli serta saling menghargai baik bagi teman-teman tenaga kesehatan ataupun kepada pasien serta keluarga pasien. Terakhir ya Bu, ada pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman perawat biar mereka lebih semangat dalam melakukan pekerjaan dengan berakhlak? Untuk teman-teman agar lebih semangat dan termotivasi dalam bekerja, kita harus melakukan kerja sama tim yang tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus saling Bekerja sama, saling menguatkan, serta kita bekerja harus sesuai SOP agar tidak terjadi kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Serta kita harus bekerja lebih teliti karena sebagai ASN nantinya kita dalam bekerja itu pastinya akan dinilai. Terima kasih atas waktunya Ibu udah mau saya wawancarai tentang berakhlak. Supaya saya bisa menjadi ASN yang bisa mengamalkan nilai-nilai dari berakhlak itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.